belajar hari ini. Amin. Allahumma Amin. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau memimpin bernyanyi? Ya, coba Kiswa ke depan memimpin teman-temannya bernyanyi. Yang lain berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, masih ingatkah kalian apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya ingat, Bu. Ya, Mbak Esa, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kemarin kita belajar tentang bacaan, Bu. Bacaan. Nah, di dalam bacaan itu ada apa saja, Mbak Esa? Ada judul, Bu. Terus? Tokoh, Iya, terus apa lagi? amanat. Amanat. Yang lain ada yang ingat lagi? Mas Yogi ingat tidak ya? Tema alur. Tema dan alur. Kemudian ada juga yang namanya permasalahan yang dihadapi tokoh. Ada yang tahu apa itu masalah? Contohnya seperti ini. Tadi kalian mau berangkat sekolah. Loh, tiba-tiba sepeda kalian kok bannya bocor. Itu namanya adalah masalah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu menganalisis teks narasi. Jadi nanti Bu Yuni akan memberikan teks narasi, cerita ya. Nanti kalian menganalisis isinya. Nah, sekarang Bu Yuni ada bacaan, kalian simak baik-baik. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tak Muat Lagi. Saya Dian Christian. Tak muat lagi. Suara baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk ke rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak, masih haus. Ini, minum dulu. Kalian simak tadi ya? Ya. Nah, sekarang coba Bu Yuni tanya nih. Apa yang kalian dapatkan dari bacaan tadi? Ya, Mbak Naira dapat apa dari bacaan tadi? Judulnya apa tadi? Tak muat lagi. Tak muat lagi. Yang lain sama? Oh iya, tadi judulnya betul ya, tidak muat lagi. Pintar, berarti Mbak Naila menyimak dengan baik. Sekarang untuk memahami bacaan lebih lanjut, Bu Yuni akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Mana kelompok 1? Kelompok berapa, Mas? 1. Yang sini kelompok 2. Berapa? 2. Kemudian sini kelompok 3. Sini kelompok 4. Nah, sekarang Bu Yuni membagikan LKPD ya. Silakan. Itu ada contoh peta pikiran. Kalian bisa lihat dulu. Jadi nanti dari bacaan kalian bisa mengambil judulnya, tokohnya, sifat tokoh, tempat atau latar, kemudian pesan moralnya apa, awal ceritanya bagaimana, kemudian akhir ceritanya bagaimana. Bu Yuni akan putarkan video tentang bacaan. Nanti selama kalian menyimak video tersebut, kalian boleh sambil mencatat poin-poin penting yang sekiranya kalian butuhkan untuk mengisi peta pikiran. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi saat dia bermain air ini, adik-adik. Sudah selesai ceritanya, silahkan kalian diskusikan apa tadi yang sudah menjadi tugas kalian. Silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing.
Siapa kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya yang paling pertama? Ya, bagus. Kelompok 1, yuk kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tetapi dilarang oleh KPU karena sudah sering disilang dan akhirnya mulai menjadi kepala sekuler. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus ya. Nah, mungkin kelompok mana yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Saya Ya, kelompok 3. Bapaknya tanggapannya apa? presentasi kelompok 1 sudah bagus, hanya ada beberapa perbedaan dengan kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami yaitu 3 pertanyaan beserta jawabannya. Ya, pertanyaannya? Siapa nama kucing Tigor? Jawabannya Molek. Ya. Apa nama ibu dalam bahasa Batak? Nah, jawabannya Inang. Ya. Di mana Tigor menyiram tanaman? Jawabannya di halaman rumah. Ya. Coba dari kelompok 1 dan kelompok 3, apa tadi yang beda? Coba sampai situ dulu, apa tadi yang beda? Yang tidak disampaikan kelompok 1 tapi disampaikan kelompok 3. Adakah yang memperhatikan? Apa? Amanat. Jadi kelompok 1 belum menyebutkan amanat. Amanatnya tadi disampaikan oleh kelompok 3 yaitu apa? Kita tidak boleh bersaing. Tidak boleh memboroskan air. Kemudian kebalikannya coba. Yang tidak disampaikan kelompok 3 tapi disampaikan kelompok 1. Sifat tokoh. Sifat tokoh. Nah, sudah, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, di sini nih. Nah, unsur-unsur teks narasi. Ada tema. Tema itu adalah segala sesuatu, pikiran yang mendasari adanya cerita. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa saja orangnya, penokohan itu sifatnya bagaimana. Kemudian macam-macam kata tanya ada 6. Biasanya kita ulang dengan 5W1H. Nah, ada apa? Apa itu fungsinya adalah untuk menanyakan objek atau benda. Apa yang Bu Yuni pegang? Spidol. Jadi ini ya, sudah kita belajar tentang apa tadi? Macam-macam kata tanya dan unsur intrinsik. Adakah pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan Bu Yuni dari awal sampai akhir? Tidak. Sudah paham semua? Tidak. Bu Yuni beri waktu dulu untuk mencatat hal-hal yang penting. Silakan kalian tuliskan. Ini ya, ini bisa ditulis ini. Nah, unsur intrinsik cerita itu ada apa saja, kemudian katatannya ada apa saja. Sudah selesai? Ya, sudah. Nah, sekarang kalian tutup buku kalian. Bu Yuni akan memberikan soal evaluasi. Bisa kamu mengatakan kalau Kendor itu sombong kenapa? Karena dia merasa kalau dia itu binatang yang paling besar. Mbak Elsa sudah mendapatkan nilai 90, Mas Yasin 89. Sudah bagus. Nah ini Mas Fabil ini. Mas Fabil nanti belajar lagi ya.
ya. Alfabet ini menyebutkan apa? Unsur-unsurnya masih salah. Nanti dibaca lagi di rumah deh. Nah, untuk yang lainnya sudah mendapatkan nilai bagus. Nah, untuk Mas Fabil, khusus untuk Mas Fabil, nanti nih Bu Yuni beri tugas, kamu catat dulu coba di bukumu. Nah, tugasnya apa ya Bu Yuni ya? Tugasnya yaitu Fabil membuat peta pikiran dari bacaan tak muat lagi. Kemudian yang lain selain Mas Fabil dan Mas Lana, nanti di rumah membaca tentang macam-macam tokoh. Ada protagonis, antagonis, ada tritagonis, kemudian macam alur dan macam latar. Paham ya? Nah, ini ingin bertanya nih, apakah kalian senang belajar bersama Bu Yuni hari ini? Nah, pesan moral dari Bu Yuni, jangan lelah untuk mencoba. Sekarang kalian boleh berkemas-kemas. Siap-siap. Oke, Bu Yuni akhiri pembelajaran hari ini. Bu Yuni minta maaf jika ada kesalahan. Bu Yuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.